Jadi pada saat putakala ada kehidupan ada di ranah alam mana, kalau di kita di Hindu sendiri ada namanya upacara putakala, yaitu upacara putakala itu upacara caru, kasih segan seperti itu tadi. Dan segan itu untuk siapa? Untuk sang Buddha. Jadi ada segan pancawarna seperti itu, yaitu segan pancawarna, ada putih, ada merah, ada kuning, ada hitam, ada pancawarna, yaitu mengaturkan segan pancawarna itu berterima kasih kepada unsur alam dari alam angin, alam api, tanah, air dan angkasa. Tanpa ada itu kita tidak bisa hidup. Kadang-kadang kita terlalu jauh meneropong dunia luar ya. Tapi yang dekat dengan kita jarang sekali kita merasa, yaitu angin. Sudahkah kita berterima kasih kepada angin yang pada saat ini, detik ini kita menghirup, mengambil, bernapas gratis, tidak bayar, tapi terima kasih tidak pernah. Yang dekat saja tidak pernah berterima kasih. Kadang-kadang senengannya meneropong yang jauh-jauh, amur segini, tapi yang namanya angin yang dekat sendiri dengan kita, matur suwun saja kadang-kadang tidak. Itulah kadang-kadang banyak yang melangkahnya terlalu lebar, tapi yang sedikit saja belum pernah. Romo putakala itu tadi apakah bisa mengganggu kehidupan kita juga? Ya, terus lalu bagaimana cara mengantisipasi? Nah itu tadi upacara putakala identik di Hindu ada upacara namanya upacara caru, upacara tawur agung pada saat nyepi itu ya. Tawur agung yaitu upacara menjelang hari nyepi yang pakai api itu ya, yang pakai kadang ada identik ogoh-ogoh. Upacara caru. Kenapa kita pakai upacara? Karena caru itu adalah banten upacara untuk penyeimbang alam, untuk mempercantik alam, untuk memperindah alam, untuk menyetabilkan alam supaya alam tidak ada bencana. Penyakit pun ada. Kita upacara seperti itu. Sehingga pada saat upacara seperti itu yang kita upacarai yaitu putakala yang berupa unsur-unsur kala yang mengganggu. Pada saat ada upacara caru ya silakan untuk inilah kita ada upacara caru para putakala yang skala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, silakan inilah saya punya rezeki, punya sesuatu, silahkan makan. Sehabis makan jangan mengganggu, dan habis makan pulanglah ke habitatmu masing-masing. Sehingga ada di kita namanya slogan mengatakan Wasudewam Kutubakam, bahwa semua makhluk adalah saudara. Semua makhluk adalah saudara. Wasudewam Kutubakam, bahwa semua makhluk adalah saudara. Kalau sudah dikatakan saudara, kita harus betul-betul ya semua saudara, menyadari, dan kita harus bijaksana. Kadang-kadang ada pendapat yang berbeda sedikit saja, kamu ya katanya masih di dalam Kutubakam, semua makhluk saudara, masa itu aja sudah terang. Lalu siapa aja Romo yang bisa diganggu oleh putakala? Ya putakala itu kalau tidak digarai ya tidak mengganggu kita. Nah biasanya mengganggunya bagaimana? Ya mengganggunya kadang-kadang kita tidak pada ranahnya datang ke tempat beliau. Kadang-kadang itu mengambil di suatu tempat yang tidak permisi dan sebagainya dan sebagainya. Kadang-kadang ada hal yang itu muncul yang disalahkan
terus menebang pohon seenaknya, mengangkat pohonnya yang terlalu capek, terus mabut, nggak inget-inget, sing disalahne buta kala. Kadang-kadang unsurnya dari kita sendiri tidak merasakan buta kala yang disalahkan. Ini karena buta kala, demit dan sebagainya. Kalau kita punya sesuatu selalu mengatakan ini buta kala, ini demit, ini jin setan sebagainya. Kalau makhluk itu nanti kalau selalu dicecar salah ini. Kalau dia mengajukan pensiun tidak jadi itu bagaimana, siapa yang jadi? Sudah ya, jadi buta kala selalu olah-olah disalahkan, sudah yang jadi buta kala pensiun siapa yang disalahkan? Iya, dianya sendiri ya. Iya. Oh iya Romo, kabarnya Romo mau ada virus lebih mematikan lagi dibanding yang kemarin Romo. Nah solusinya apa biar nggak banyak orang mati seperti kemarin Romo? Asik ya ini ya. Asik lah antisipasi. Ini pertanyaan yang bagus tapi depannya ada supernya, super bagus, super indah, super cantik. Ya, kan ada pendapat seperti itu. Kalau kita ada pendapat seperti itu ya kita jangan kaget, jangan takut, jangan was-was. Kita harus selalu waspada dan waspada. Karena di kitab Sarasa Mucaya ada sloka yang mengatakan bahwa maut itu letaknya tidak jauh dari kita, yaitu maut itu letaknya di atas kepala kita yang jaraknya 1 milisentimeter. Hanya 1 milimeter. Sehingga kita pun kemana-mana itu mengangkat maut yang ada di atas kepala. Kalau kita sudah ada sloka yang seperti itu, kita kan bisa mengantisipasi. Antisipasinya bagaimana? Berhati-hatilah kita kalau melangkah kemanapun mengadakan aktivitas kerja dan kerja. Hati-hati, kerja hati-hati, melangkah hati-hati, berbicara juga hati-hati dan sebagainya. Karena maut itu sudah ada di atas kepala kita. Kalau kita lengah sedikit, ya sudah. Gitu. Nanti kalau ada pendapat yang nanti akan ada virus yang lebih mematikan dari yang kemarin, kita saja sudah mengangkat maut di sini. Kenapa kita ada itu datang? Padahal isinya maut yaitu tadi virus yang mematikan dan segala macam yang mematikan itu ada di sini. Kenapa kita takut? Kalau kita sudah berhati-hati kan selamat kemanapun. Gimana? Bisa diterima? Bisa. Siap. Jadi kita sebelum aktivitas ya harus berdoa ya, mohon perlindungan kepada Tuhan. Lalu menurut Romo Dharmika, kiamat itu apa dan kapan terjadi Romo? Ya, banyak sekali yang bereksperimen berpendapat ada kiamat. Nah, kiamat itu ada kiamat kecil, yaitu mati kita itu kan termasuk kiamat. Oh iya. Terus pralaya atau meninggal pralaya dan maha pralaya. Maha pralaya itu ya kehancuran dunia itu. Jadi kita pun ada pepatah, yaitu ada masa kesuksesan, ada masa kehancuran. Itu evolusi. Makanya adanya dunia yang itu nanti pun juga ada dunia yang kembali lagi maha pralaya. Kapan? Nggak tahu. Pasti ada Roma ya. Ya, kita tidak bisa memastikan juga. Kalau kita mau memastikan nanti banyak pertanyaan datang. Kapan itu? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Nah, gitu.
ya pralaya dan maha pralaya. Ya, ada masa sukses dan masa kehancuran. Pasti manusia juga begitu, lahir di masa kesuksesan dan masa kehancuran. Berarti siklus ya Romo. Siklus. Jadi nanti setelah terjadi kiamat itu ada kehidupan lagi Romo. Iya, kita tidak lepas dari sang matahari. Ada siang, ada malam. Pagi, siang, sore, malam. Di siang, sore, malam. Itulah siklus. Nah, kalau bisa kita sebagai manusia berwataklah seperti matahari. Yang disinari itu tidak dibeda-bedakan, semua disinari. Entah dia itu berterima kasih kepada beliau atau tidak masalah, pokoknya sinari. Nah, gitu aja, terima kasih pada matahari saja tidak pernah ada. Kadang banyak apa tuh, kita punya apa tuh warga kecil yang baru melahirkan, biasanya banyak apa tuh kain-kain atau apa itu pakaian-pakaian yang basah itu kan. Jadi, itu kan dicuci supaya cepat kering. Kadang nggak ada sinar matahari, bukan nggak panas-panas, nggak kering-kering, minta dikeringkan matahari. Tapi kadang-kadang itu matahari sudah menyinari, terima kasih saja tidak. Malah dipahit dulu. Panas men. Kalau menurut Romo bagaimana cara terima kasih kepada sesama makhluk, antara lain ya ke Sang Hyang Bagaskara, Sang Hyang Surya, bulan, bumi, angin, air, dan lain-lain. Ya simpel aja, kita berterima kasih pada beliau. Kalau kita sebelum mengadakan sembahyang, kita mengucapkan rasa terima kasih kepada unsur itu. Terima kasih sebelumnya ya, mohon restu kepada Sang Hyang Widyadara Tuhan, semoga dalam menjalankan sembahyang itu dikasih restu dan selamat tanpa ada halangan. Yang kedua, terima kasih kepada unsur alam, apa baik Tejuang Koso Pratiwi, tanpa ada itu kita tidak bisa hidup. Plus planet-planet yang ada di jagat raya yang bisa memberikan kita kehidupan, kita pun juga terima kasih pada bulan, pada matahari, dan planet-planet yang lainnya. Tanpa ada beliau kita tidak bisa hidup. Walaupun semuanya itu dari Tuhan itu sendiri, tapi kita pun masa mengucapkan terima kasih matahari, masa saja kok berat. Padahal matahari diperlukan dengan setiap hari kepada setiap makhluk. Kadang itu kalau saya melihat itu lampu yang tenaga matahari gitu, yang dindi ya, kadang hasilnya gak maksimal. Ya, kadang-kadang ngerah tenaganya matahari tapi matur suwun ya gak pernah. Dia tuh yang memasang-masang itu. Gimana ini? Wah ini kabel, ganti kabel. Sajane gelem matahari, yang surya, yang Bagaskara, srengenge. Saya manusia biasa menggunakan kekuatanmu. Saya berterima kasih matur nuwun bisa menjadi lampu tenaga matahari. Adakah insinyur yang seperti itu mengucapkan terima kasih pada matahari? Kalau tidak ada matahari kan kita tidak bisa hidup. Nah, matahari kan moto nih, dino matanya hari.